Oke, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan live meeting kita dengan topik controller dan view pada Codecreator 4.0. Sekali lagi, pada kelas online aplikasi web ini diselenggarakan oleh Sahajah Innovation. Dan bagi yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kita juga akan menyiapkan tayangan ulangnya sehingga nanti bisa dipelajari atau diakses ya pada saat sempat maupun ada waktu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana instalasi dan konfigurasi awal di Codecreator 4.0. Bahkan kita sudah mengenal bagaimana menampilkan view halaman tampilan ya yang kemudian dijalankan ya oleh controller gitu ya. Nah, sehingga pada malam hari ini kita akan lebih mengeksplor kembali tentang controller dan view karena dua buah arsitektur ini akan selalu terkait. Nah, nanti di kesempatan lain di live meeting berikutnya kita akan coba bagaimana ketika melibatkan model atau nanti database gitu ya. Nah, saya share screen dulu. Jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah pernah membuat controller baru ya. Jadi sebentar, saya Oke, jadi standarnya kita kemarin itu di kelas beranda. Ya, ini adalah yang pernah kita coba kemarin. Nah, kita juga sudah buat eh, fungsi indeks yang terhubung ke V beranda, kemudian fungsi coba satu itu menampilkan V coba satu view-nya, kemudian coba dua itu kita mendapatkan atau menerima satu input parameter yang kemudian diberi nama X, kemudian X ini dikirim ke V coba 2. Kemudian coba 3, kita menerima dua inputan, kemudian dua inputan itu diterima sebagai X dan Y, kemudian ada proses penjumlahan ke Z, sehingga tiga-tiganya itu dikirim ke V coba 3. Nah, kita sedikit akan mereview kembali biar tambah paham gitu ya. Jadi dalam satu kelas kita bisa isi dengan beberapa fungsi, minimal berisi satu fungsi indeks. Nah, satu fungsi itu bisa langsung menampilkan suatu view, bisa mengirimkan data yang akan dikirimkan ke view tersebut. Contoh fungsi indeks itu hanya menampilkan V beranda. Ya, cara panggilnya adalah ini nama projectnya adalah CI public, kemudian kelas beranda fungsi indeks. Nah, ini yang tampil ya ketika kita menjalankan kelas beranda fungsi indeks. Tampillah halaman V beranda. Kita lihat view V beranda. Nah, ini dia. Ini yang tampil tadi halaman beranda belajar Codecreator 4.0. Nah, sekarang kita lihat yang coba 2. Coba 2 ini kita menerima satu input atau satu data
yang kemudian akan diberi nama variabel X. Bisa kita kirim angka, bisa kita kirim kata, gitu ya. Sehingga nanti akan namai dengan X. Nah, X itu kemudian dikirimkan ke V coba 2 melalui suatu array data. Jadi nanti X itu akan disimpan ke data X itu dikirim ke V coba 2, yang akan sampai di V coba 2 itu adalah indeksnya, dalam hal ini adalah X. Ya, makanya nanti kalau ada variabel yang kita kirim ke suatu view, maka biasanya disamakan antara apa yang diterima dengan apa yang dikirim, ya, indeksnya. Sehingga kita coba misalnya jalankan beranda slash coba 2, beranda slash coba 2, kita kirim data dengan ditambahkan slash, ya. Misalnya kita kirim 12, kita enter, maka di sini akan muncul nilai yang dikirim adalah 12. Nah, itu dilihat dari V coba 2. Nah, ini dia. V coba 2. Jadi ini yang ditampilkan itu variabel X merupakan indeks dari data yang dikirim. Ya, data X yang sampai ke view-nya adalah X. Ya. Nah, sehingga kita dalam hal pemberian datanya harus dikasih tanda slash setelah fungsi baru diberi data. Misalnya kita kasih data yang lain, misalnya angka nama orang lah, misalnya Ali gitu ya. Kita enter, maka di sini juga akan ditampilkan gitu ya, namanya Ali. Atau di sini kita berikan misalnya Mataram gitu ya, juga akan tampil. Jadi apapun yang data yang dikirim di situ akan ditampilkan. Misalnya 100 gitu juga tampil gitu. Nah, itu cara mengirim data ke suatu fungsi ya. Jadi lewat URL. Kalau URL ini itu yang kadang disebut dengan metode get. Kalau kita kirim lewat form itu namanya metode post gitu ya. Nah, di dalam pemrograman PHP ya, itu dua cara itu yang kemudian sering digunakan atau secara umum digunakan untuk mengirim variabel, lewat URL metode get atau lewat form metode post gitu ya. Contoh yang metode post misalnya login gitu ya, atau input data barang, nah itu metode post. Tapi kalau metode get ya biasanya untuk ID berita gitu ya dan lain-lain. Menu gitu ya metode get. Nah, kemudian bagaimana kalau mengirim datanya lebih dari satu? Nah, ketika datanya itu lebih dari satu, misalnya ini 3 gitu ya. Nah, bisa dikirim dengan satu-satu seperti ini, bisa juga dengan model array berindeks ya. Misal contoh saya cari di sini array berindeks. Nah, ini contoh array berindeks ya. Data, kemudian kurung siku, ya indeksnya apa, nilainya apa. Nah, ini kita bisa gunakan biar lebih apa namanya, biar lebih simple. Ini cara kedua gitu ya. Cara kedua. Nah, ini kita bisa berikan data gitu aja, kemudian kita kasih kurung siku ya. Misalnya indeks X nilainya adalah X ya. Nah, jadi seperti contoh yang kita punya ini. Kemudian koma, koma dan seterusnya. Ya. Kemudian biar rapi kita letakkan di bawahnya lagi. Misalnya begini orang, jadi biar lebih rapi. Kemudian Y ya, nilainya adalah
pertama, baru terakhirnya adalah Z, di mana Z itu X ditambah Y. Boleh seperti ini. Nah, jadi 3 baris di atas, ini ya, 20, 21, 22, itu sama fungsinya dengan baris ini. Nah, ini agak lebih simpel sebenarnya. Ini kalau disambung, penulisannya juga bisa seperti ini. Jadi satu baris. Ini juga bisa dibuat satu baris seperti ini. Nah, jadi bisa juga seperti itu, sehingga nanti coba kita matikan dulu yang di atas. Data X diambil dari variabel X, data Y diambil dari Y, Z diambil dari X plus Y. Itu dijalankan dengan fungsi coba 3 kelas beranda. Ya, saya simpan, kita jalankan coba 3, kita masukkan 4 dengan 6. Ya. Jadi nilai yang dikirim 4 dan 6, hasil penjumlahannya 10. Jadi cara mengirim data 2 itu harus dipisahkan dengan tanda slash. Nah, begitu juga kalau kita mau kirim data lain, misalnya 10 dengan 5, ya, maka dia akan menjadi 15. Nah, itu cara yang digunakan kita dalam membendel gitu ya, atau menjadikan satu paket array data. Ya, ada 2 cara. Cara pertama seperti di atas ini. Kemudian cara kedua yang ada di bawah ini. Jadi tetap maksudnya data indeks X nilainya diisi dengan variabel X yang diterima, indeks Y itu diisi dengan variabel Y yang diterima, indeks Z itu adalah variabel X ditambah variabel Y, gitu ya. Sehingga itulah yang kemudian dikirimkan ke view V coba 3. Di dalam view V coba 3 ditampilkan seperti ini, ada X pindah baris, ada Y pindah baris, hasil penjumlahan adalah Z. Karena yang dikirim itu adalah X, Y, dan Z. Nah, jadi ini sangat mendasar ya di dalam view dan controller. Jadi makanya ini sampai saya harus ulang 2 kali view dan controller ini, karena harus banyak latihan gitu ya. Nah, saya berharap walaupun nanti banyak yang tidak hadir pada malam hari ini, setidaknya sering latihan. Nah, ini 2 cara tadi di dalam mendeklarasikan array, ya, cara pertama maupun cara kedua. Nah, ketika kita sudah punya beberapa fungsi dalam satu kelas atau controller, maka kita akan panggil dengan cara yang ini ya, misalnya beranda tadi indeks, maka dia akan panggil fungsi indeks. Kemudian beranda coba 1, kita akan panggil dengan beranda coba 1, dan seterusnya. Nah, untuk meringkas alamat ini, biar kita tidak perlu terlalu panjang beranda coba 1 dan seterusnya, maka ada namanya routes. Ya, termasuk routes ini menjalankan controller default, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di config, kemudian routes. Nah, ini dia. Di routes ini, ya, kita bisa atur controller yang pertama kali dijalankan apa, ya. Misalnya standarnya kan beranda, kemudian default metodenya apa, indeks. Sehingga kalau nanti ketika kita panggil slash aja,
maka otomatis akan memanggil beranda fungsi indeks. Kalau kita panggil misalnya slash coba 1, maka akan dipanggil beranda fungsi coba 1. Nah, ini cara mempersingkat URL gitu ya. Nah, sehingga sekarang kalau saya refresh, kalau saya panggil CI saja, gitu ya, slash gitu aja, maka dia, sebentar, public ya. Public. Nah, maka dia akan menjalankan fungsi indeks. Jadi ini sama dengan artinya saya menjalankan beranda slash index. Nah, itu sama. Jadi itu namanya routes default controller. Jadi controller pertama yang dijalankan itu adalah beranda fungsi indeks. Nah, itu sama dengan kita kalau nanti kita punya aplikasi atau website, selalu yang diakses itu adalah halaman depan atau home-nya. Maka itu kita masukkan ke dalam routes. Nah, selain itu kita juga bisa memperpendek. Seandainya kita punya menu, misalnya tadi kalau kita panggil coba 1, ini kan kita harus panggil beranda slash coba 1. Ya. Jadi beranda slash coba 1. Nah, ini bisa disingkat kalau kita tadi sudah buat routes. Kalau kita tadi sudah buat routes, misalnya kalau nanti kita kasih slash coba 1, public slash coba 1, maka dia akan panggil kelas beranda fungsi coba 1. Sehingga dia lebih ringkas. Misalnya kalau kita punya link atau menu gitu ya. Nah, jadi cukup kita hilangkan kelasnya, langsung slash coba 1, maka dia akan menjalankan seolah-olah beranda slash coba 1. Nah, ini sangat nanti akan terkait kalau suatu saat kita punya aplikasi atau website, itu kita dengan menu slash menu nama menunya langsung akan mengarah ke suatu kelas fungsi apa. Nah, semoga ini sih bisa tambah dipahami begitu ya. Tapi kalau kita tidak atur di routes, misalnya saya buka coba 2 slash coba 2 gitu ya. Nah, itu error ya karena dia secara manualnya kalau tidak diberikan dalam routes harus dipanggil dengan beranda dulu baru slash coba 2 baru jalan. Oh, beranda coba 2 beranda coba 2. Oke, sebentar saya coba 2 itu harus ada satu data yang dikirimkan ya. Oke, mungkin sambil kita diskusi dulu aja. Jadi biar lebih paham dan tidak terlalu jauh saya nanti bahas dulu ya sehingga bisa dipahami sedikit demi sedikit. Oke, silakan Mas Hadi atau Mas Salam, kita diskusi kira-kira di bagian mana yang dirasa masih kurang dipahami begitu. Bisa dipahami, diikuti? Bisa Mas tadi soal. Oke, yang saya jelaskan tadi tidak ada yang jadi kendala gitu. Oke, kita sekarang lanjutkan kalau seperti itu, saya share lagi. Nah, tadi kita sudah punya beranda yang itu kita sudah apa namanya? Sudah bawaan controller bawaan. Nah, sekarang kita ingin ada controller baru, misalnya kita buat home ya. Home gitu ya. Kita buat controller baru, anggaplah saya shift S dari beranda tadi. Ya, kalau controller home berarti ada home.php di folder controller dan nama kelasnya juga home, gitu ya. Nah, view-nya kita bisa buat suatu view. Misalnya di sini kita ada suatu view, ya.
namanya coba, ya, yang dia hanya menampilkan satu halaman itu aja. Dan ini kita mau jadikan sebagai default controllernya. Maka kita atur di rows bahwa default controllernya itu tidak lagi beranda, tapi home. Kemudian metodenya index. Sehingga nanti kalau dipanggil di rows-nya adalah slash gitu aja, maka dia akan memanggil home fungsi index. Ini kita simpan. Sehingga kita akan mengaktifkan controller kita yang baru. Jadi kalau kita pakai enter aja gitu, ya, maka ini akan dijalankan controller kita yang baru. Ya, ini sama dengan kalau saya jalankan home/index. Nah, itu sama, gitu ya. Tadi karena kita sudah buat rows-nya. Jadi kita bisa atur controller mana yang akan dipanggil pertama kali kalau tidak disebutkan. Itu namanya rows, ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengirim data dari URL sudah, baik yang satu data maupun dua data, baik angka maupun string. Nah, sekarang saya ingin membuat pakai form. Jadi skenarionya ada suatu fungsi yang akan menampilkan form, kemudian form itu akan di-input, kemudian di-submit, ya, kemudian akan diterima oleh suatu fungsi dan memerintahkan view lain untuk menampilkan apa yang diinputkan. Nah, itu disebut dengan metode post atau kita menggunakan form, gitu ya. Nah, maka kita sebutkan dulu di home, ya, anggaplah kita sebut fungsi input, nah, ya, fungsi input dia akan menampilkan form, view form. Jadi kalau nanti dipanggil home/input, maka dia akan menampilkan isian form. Nah, isian form nanti akan dikirim ke fungsi terima, kayak gitu ya. Nah, di fungsi terima nanti akan diterima datanya, ya. Nanti di sini akan ada data sama dengan apa gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian akan dikirim ke view hasil data yang dikirim itu, data yang disubmit itu. Ini skenarionya gitu ya. Jadi kita akan menjalankan form inputan, kemudian ketika disubmit nanti akan dikirim lagi ke fungsi terima dan di sini akan dikirim ke view hasil sehingga datanya kemudian bisa tampil di sana. Nah, sehingga kita akan butuh dua buah input di sini, ya, dua buah fungsi atau view, ya, view form dan view hasil. Misalnya kita hanya menampilkan nama dan alamat gitu aja ya, yang simple. Tentu kita harus buat satu view namanya form yang menampilkan isian nama dan alamat. Nah, untuk itu kita perlu tahu kode HTML untuk suatu form. Oke, sebentar saya cari. Semoga ada di sini. Oke, ada form. Saya agak sedikit harus hati-hati karena form itu di CI4 berbeda, ada kemungkinan berbeda dengan
yang ada di CI3. Misalnya contoh kita buat form sederhana aja. Saya buat file baru. Ya. Form biasanya standarnya method post. Kemudian actionnya, nah actionnya ini kita akan submit kemana gitu ya. Kalau tadi kita akan submit ke controller home, fungsi terima. Kemudian nanti ada slash form. Saya simpan dulu, ini namanya form ya. Titik PHP. Nah, kemudian baru kita masukkan ada isian nama yang dia itu, ini saya pakai HTML standar gitu ya. Input tipe teks, nama variabelnya adalah nama. Kemudian pindah baris, alamat, ya, yang dia input tipe teks lagi, nama variabelnya alamat. Kemudian pindah baris lagi, kita ada tipe submit, ya, namanya adalah submit, value-nya. Nah, di dalam HTML form, view itu yang tampil di tombolnya gitu ya, kirim. Nah, kita sudah berhasil membuat form ya yang nanti akan kalau disubmit ketika diklik gitu ya, tombolnya itu akan lari ke controller home fungsi terima. Nah, di sana akan ada isian nama dan alamat. Nah, paling tidak bisa memunculkan form dulu ya. Kita coba jalankan home/input. Home/input. Nah, ini dia. Paling tidak ada form jalan dulu, di situ ada isian nama dan alamat, dan ada satu tombol submit, kirim. Nah, jadi memang harus sedikit belajar HTML gitu ya. Jadi ada kita masukkan, atau mungkin di sini perlu ada heading H3 input data. Jadi agak sedikit lebih ya. Nah, input data gitu ya. Nah, di situ ada alamat, nama sama alamat. Nah, paling tidak kita formnya sudah jadi. Sekarang kita ketika nanti disubmit, ini lari ke home fungsi terima. Home fungsi terima. Nah, di sini kita harus tangkap data yang dikirim. Nah, kalau di dalam CI4, caranya itu adalah, bentar, saya cari referensinya, karena dia agak berbeda. Nah, ini dia. This request get var. Kalau di CI3 itu this input post ya. Ini cara menerima kiriman variabel ya. This request get var. Atau sehingga kita buat satu view namanya hasil. New file ya. Seperti ini. Saya simpan namanya hasil.php di folder view. Oke, misalnya saya pakai H3 dulu, data yang di submit harus terbiasa menggunakan HTML ya. Nah, data yang disubmit adalah kita tampilkan nama,
terus pindah baris, kemudian alamat, anggaplah itu saja. Jadi ada nama dan alamat, ya. Oke, kita coba. Harusnya ada config.php. Oh, ini dia. Di bagian app.php. Ini saya pakai PHP Spark sebelumnya ya. Jadi harusnya base URL-nya adalah localhost ci kemudian public. Sekarang saya coba lagi. Oke, sudah benar, tinggal. Nah, ini kita harus atur agar bisa menampilkan error. Kita harus atur environment-nya ini development. Titik. Jadi muncul error di sini. Ternyata dia tidak dikenali input post. Oke, coba saya ganti dengan request get var. Ini terkait dengan CI3 dan CI4. Nama. Oke, saya coba. Sekarang saya refresh. Jadi ternyata di C4 tidak dikenali lagi this input post. Jadi kita harus menggunakan perintah this request get var. Oke, biar saya jelaskan. Semoga ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi kita tadi sudah membuat satu skenario agar kita bisa mengirim data dari suatu form, ya, di mana formnya ini ada suatu input data nama dan alamat, ya, yang nama variabelnya nama, huruf kecil semua, alamat. Kemudian ketika di submit itu perintahnya seperti ini. Kalau kita menggunakan base URL, jadi base URL /home /terima. Jadi ada kelas home fungsi terima. Nah, itu kalau fungsinya ini seperti ini. Jadi controller home fungsi terima. Maka nanti akan dikirim ke sini variabel nama dan alamat tadi. Nah, cara menangkapnya karena ini menggunakan C4 itu adalah this request get var. Ya, huruf besar V-nya ya. Jadi this request get var nama, kemudian alamatnya juga sama this request
get var alamat. Nah, ini akan disimpan ke data nama, data alamat. Nah, data nama alamat itu akan dikirim ke hasil, di mana di dalam view hasil itu akan diterima indeksnya saja, nama dan alamat. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan skenario tadi dengan catatan pertama pengaturan ada titik ENV ya. Kalau standarnya di dalam CI 4 itu masih ENV biasa tadi seperti ini. Ini agar bisa berfungsi settingan environment-nya ini harus kita save as seperti saya tadi ini titik ENV. Agar apa? Karena standarnya ENV itu adalah production ya, production. Sementara ketika kita development itu bisa menampilkan error di baris berapa dan seterusnya. Jadi ini harus dihilangkan tanda keresnya tadi, harus diatur ke dalam development ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, settingan tadi yang kita perlu atur itu di config di config kemudian app.php itu kita harus atur base URL-nya. Nih, base URL-nya kita apa? CI public. Kalau kita nanti pakai terminal atau komposer PHP Sparksert, maka ini jadinya localhost 8080. Jadi tergantung kita menggunakan komposer apa tidak. Nah, saya tadi ini coba tidak pakai komposer, gitu ya. Sehingga localhost base URL-nya CI public, sehingga ketika form tadi CI public, kemudian home terus terima. Nah, itu ketika kita sudah melibatkan URL, kita melibatkan form, submit, menu nanti ya, ahref gitu ya. Nah, ini base URL ini akan kepake. Ya, biar linknya itu tidak kemana-mana dan akurat gitu ya, mutlak. Nah, itu ya malam hari ini yang ingin saya jelaskan. Jadi bagaimana kita mengirimkan data atau variabel baik secara get di URL, lewat URL, maupun kita ngirim data lewat form, metode post, ya, dengan skenario seperti tadi. Oke, silakan Mas Hadi, ingin apa sudah jelas tadi yang kita bahas gitu ya? Jelas, Master. Oke, jadi berikutnya tinggal latihan ya. Misalnya kalau yang saya submit itu hanya nama alamat, ya mungkin latihan dengan 4 buah data misalnya. Ya, misalnya kode barang, nama barang, harga, kemudian apa gitu ya, merek misalnya atau kategori gitu. Jadi latihan dengan beberapa data yang diinputkan. Nah, semoga itu nanti bisa dilatihankan, dipraktekkan, ya, sehingga nanti bisa lebih paham. Nah, untuk source-nya, ya mungkin nanti saya akan jadikan satu PDF dan akan saya publish bersama dengan video tayangan ulangnya agar nanti bisa dipelajari. Jadi yang akan saya share itu adalah form, kemudian ENV, app, gitu ya. Kemudian view hasil, ya, dan controller home, ya. Itu yang nanti akan saya share, gitu ya. Jika nanti mungkin akan di-replace ke dalam project CI Anda semua, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan, Mas Adi? Oke, Master, mungkin ini aja. Ya. Tadi kan ada ini apa memasukkan variabel dalam URL. Itu kaitannya dengan itu, Master, yang apa suka nge-device website itu seperti apa, Master? Suka device website. Menyerang gitu maksudnya? Ya. Oke. Itu kaitannya dengan security-nya. Ya, kalau terkait dengan security, kita harus memaksimalkan
library ke dalam pengisian form. Nanti kalau kita sudah menggunakan library coordinatornya, ada tuh nanti validasi, form validasi namanya. Apakah isian form itu harus diisi angka? Kalau tidak angka dia tidak mau. Atau dia maksimal sekian karakter. Kalau lebih berarti dia akan ditolak. Atau kemudian dia ada format tertentu gitu ya, sehingga tidak sembarang inputan kalau nanti di submit oleh orang yang tidak diinginkan. Jadi memang sudah ada form validasinya, nanti kita bahas nanti lebih lanjut. Sekarang paling tidak yang normal, yang dasar, bagaimana mengirimkan data standar yang tidak perlu divalidasi, gitu ya. Oke. Nanti kita bahas security, nanti ada lagi. Gitu Mas Adi ya? Ya, makasih Master. Ada lagi? Cukup. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian, anggota kelas online aplikasi web yang tidak sempat hadir, bisa latihan dan mempraktekkan apa yang kita demokan tadi, yang kita bahas tadi, ya, divariasikan atau dimodif sedikit sehingga bisa lebih paham. Dan nanti akan saya berikan tugas latihannya ya di dalam classroom kita. Nah, semoga materi yang disampaikan ini bisa dipahami, kita belajar sedikit demi sedikit, dan nanti di live meeting berikutnya kita akan studi kasus yang lain, yang mungkin nanti kita melibatkan database, begitu ya, sehingga bisa lebih memahami bagaimana hubungan antara model, view, dan controller. Saya rasa ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Master. Ya.